Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'minina kan bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tidak henti-hentinya menjadikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semuanya. Di antaranya kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan panjang umur, kenikmatan kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, ibadah Jumat pada kesempatan siang hari ini. Untuk itu perlu adanya kita wujudkan rasa syukur itu dalam bentuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sebenar-benarnya tidak cukup kita ucapkan melalui lisan, tapi harus kita benarkan melalui hati dan kita amalkan dalam bentuk amal soleh dalam kehidupan sehari-hari kita. Begitu juga dengan ketakwaan kita, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, menjauhi semua larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tentu dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Karena dengan iman dan takwa itulah maka kita akan mendapatkan naungan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat rahimahullah, iman dan takwa itulah dua hal yang sangat penting dan itu urgent dalam hidup kita. Iman mengandung tiga hal ranah: lisan, hati, dan amal perbuatan, dan tiga-tiganya harus kita lakukan. Manakala salah satu tidak kita lakukan, maka gugurlah keimanan kita. Kita ucapkan, kita terima dengan akal, kita benarkan dengan hati, kita aplikasikan dalam bentuk amal soleh dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah berbuat baik, baiknya ada bukti, buktinya manfaat. Manfaat itu bisa kita rasakan dari diri kita maupun orang lain. Ketika kita berkata, maka berkatalah yang baik, tidak menimbulkan fitnah. Itulah rasa yang harus kita keluarkan dalam wujud keimanan diri kita. Kita mengesahkan Allah, dan Allah itu maha melihat diri kita semuanya. Maka setidaknya kita harus melakukan apa yang telah diperintahkan Allah, dan kita menjauhi larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itulah sidang jamaah Jumat rahimahullah. Kalau kita mau hidup dengan baik, hidup yang barokah dan meninggal dalam husnul khotimah, maka yang harus kita lakukan adalah di dunia ini penuh dengan kebaikan.
Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Konsep dasar itulah Allah menciptakan kita semuanya tidak lain tujuannya hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah konsepnya sangat luas, sidang jamaah Jumat rahimahullah. Ibadah di situ tidak pilih-pilih. Baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Dan semua itu harus kita lakukan. Jangan sampai, mohon maaf, kita punya pikiran hanya sholat saja yang kita lakukan, tapi sedekah, zariyah, infak, berbuat kepada tetangga, berbuat baik kepada saudara, keluarga, tapi kita hiraukan. Itu bukan iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus kita perhatikan dalam keadaan seperti ini. Wabah virus yang semakin menjadi-jadi dan rupanya belum hilang dalam kehidupan kita, maka yang harus kita munculkan dalam diri kita adalah rasa empati kita terhadap diri kita dan keluarga kita maupun saudara-saudara sanak kerabat kita maupun tetangga kita. Inilah yang harus kita perhatikan. Rasa empati itu juga sudah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang saya bacakan tadi, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu qawlan ma'rufa. Walaupun ayat tersebut secara spesifik terkait dengan masalah waris mewaris, tetapi jika manakala ada anak yatim, saudara, kerabat, tetangga yang menyaksikan atas kebahagiaan itu, maka ada rasa empatinya kita terhadap sanak saudara kita. Kita harus memberi rasa empati, harus muncul, peka terhadap apapun harus muncul dalam diri kita. Jangan sampai, mohon maaf, kita bahagia tapi kebahagiaan itu tidak dirasakan oleh orang lain. Nah, itulah mari kita buang sikap seperti itu. Manakala kita bahagia, maka keluarga kita juga bahagia, saudara kita juga bahagia, tetangga kita juga bahagia. Kalau sama-sama saling merasakan kebahagiaan, indah rasanya kehidupan kita. Tidak ada yang merasa tersakiti, tidak ada yang merasa terzalimi, tidak ada yang merasa didustai. Inilah sidang jamaah Jumat rahimahullah. Maka dalam kehidupan kita yang harus kita perhatikan terutama lisan kita. Inilah lisan, gara-gara lisan itu bisa memunculkan masalah yang sangat besar. Apalagi dalam kaitannya globalisasi seperti ini. Apa sih yang tidak memungkinkan? Semua mungkin. Komunikasi melalui HP mungkin. Bisa kita edit mungkin. Bisa kita rubah mungkin. Tetapi kalau kita punya rasa iman, empati, takwa, insya Allah komunikasi kita, apabila kita menerima hal yang baik, maka kita akan mengusir yang baik pula. Tapi mohon maaf, sebaliknya, kalau kita tidak ada rasa empati dalam diri kita menerima tanpa kita klarifikasi, tanpa kita cari dasarnya, sumbernya, aslinya dari mana, langsung berpikir secara logis ini benar, langsung kita share. Nah, untuk pindah bisa terjadi fitnah. Itulah sidang jamaah Jumat rahimahullah. Kita harus berhati-hati seperti ini. Jangan sampai ada kesempatan dalam kesempitan. Jangan sampai. Maka untuk itu sidang jamaah Jumat rahimahullah, maka yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita tingkatkan rasa empati kita dalam diri kita. Jangan sampai kita menimbulkan hal-hal yang akan merusak keharmonisan kehidupan kita. Mari kita jaga kehidupan kita secara Islami ini dengan baik. Jangan dirusak, karena kita semua adalah saudara. Sebagaimana sabda Rasulullah,
Al-mu'minu lil mu'minina kal bunyan yashuddu ba'd. Kita harus merasakan itu. Jangan malah disyukuri. Jangan. Kita harus peka. Ada saudara yang sakit, kita jaga. Ada saudara yang tidak mampu, kita tolongi. Ada saudara yang membutuhkan, kita bantu. Baik itu pikiran maupun moral, material, itu harus kita bantu. Inilah sidang jamaah Jumat rahmatullah. Momen ini sangat penting dalam kehidupan kita. Wabah ini memberikan pelajaran yang sangat besar bagi kita. Dengan adanya virus corona ini, jangan kita ambil negatifnya saja. Kita juga ambil hikmahnya. Pasti ada hikmahnya, pasti. Dan itu tidak mungkin terus-terusan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ada kesulitan, pasti ada kemudahan jika kita mau berusaha. Kalau kita hanya diam saja tanpa merubah diri, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ibadah kepada Allah, ya mustahil. Keinginan, harapan yang kita inginkan, mohon kepada Allah, tidak akan terwujud. Maka ini perlu ada perubahan dalam kehidupan kita yang tidak pernah, mohon maaf, sholat tahajud perlu ditunaikan. Yang jarang-jarang sholat duha perlu dikencangkan. Yang keinginannya banyak, harapannya banyak, perlu ada sunnah-sunnah yang harus dikencangkan pula. Zakat, fitrah, infak, sedekah, semua dikencangkan, semua ditunaikan. Insya Allah keinginan harapan kita akan dijabai oleh Allah. Tapi kalau kita hanya diam-diam saja, biasa-biasa saja, malah sebaliknya dengan adanya wabah seperti ini tambah parah daripada sebelum ada virus ini, ya sudah, Allah nggak akan menjabahi. Karena kita yakin kita semua yang ada di sini mempunyai keinginan harapan yang sangat besar dan banyak. Tapi kalau harapan keinginan yang banyak itu tidak kita wujudkan dalam ibadah kepada Allah dengan wujud yang sangat tinggi, berdoa dengan khusyuk, zikir dengan lama, sedekah, infak yang begitu terus, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Nah, itulah yang harus kita perhatikan dalam saat ini. Demikian khutbah pendek ini mudah-mudahan memberikan perhatian bagi kita semuanya agar kita merubah diri. Jangan sampai kita terlena dengan adanya wabah ini dan tidak ada peningkatan dalam kehidupan sehari-hari kita. Justru dengan adanya wabah ini kita tambah meningkat ibadah kita, tambah khusyuk doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang jamaah Jumat rahimahullah, dari khutbah yang pertama tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita harus peka terhadap keadaan sekarang. Dan peka itu tidak kita wujudkan untuk pribadi kita. Peka itu juga kita wujudkan kepada seseorang. Nah, empati atau peka itulah yang menjadikan kita agar kehidupan kita itu penuh kebahagiaan dan manfaat. Dan manfaat itu bisa kita rasakan untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan saudara kita maupun tetangga kita. Nah, dengan empati itulah insya Allah
wabah ini akan dihilangkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita masih punya rasa individu dan tidak mau berubah dalam kehidupan kita, ya virus ini bisa jadi akan semakin membesar dan Allah akan menguji dalam kehidupan kita terus-menerus. Tapi ujian itu harus kita ambil perhatiannya. Tidak lain ujian itu agar kita meningkat keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik, yang penuh manfaat, bahagia, dan wabah ini akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi'u ni'mah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.